Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afal Fahmi dengan NIM I072102 ingin menjelaskan tentang sebuah proyek guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah proyek kreatif 1 program studi teknik elektro Universitas 11 Maret. Proyek ini berjudul Sistem Pendeteksi Api di sebuah ruangan dengan sensor panas. Ada beberapa hal yang melatar belakangi munculnya ide tentang sensor ini. Yaitu permasalahan utamanya yang pertama, seperti yang kita ketahui, saat terjadi kebakaran terlambat mengetahui munculnya api. Biasanya masyarakat mulai sadar saat api sudah mulai membesar atau bahkan sudah mulai merembes ke rumah-rumah atau bangunan di sekitar sumber api. Yang kedua, biasanya ada permasalahan di dapur. Biasanya kompor yang ditinggal dalam keadaan menyala, biasanya ditinggal sebentar tapi biasanya lupa untuk dimatikan. Yang ketiga, ada arus pendek. Biasanya arus pendek ini orang-orang menyimpan colokan listrik tidak diperhatikan tempatnya atau menyimpannya secara sembarangan. Yang keempat, membakar sampah. Biasanya membakar sampah yang terlalu banyak dapat memudahkan api untuk merembes ke arah-arah barang yang mudah terbakar sehingga bisa memunculkan adanya kebakaran. Dapat dilihat di sini dari grafik jumlah korban kebakaran pada tahun 2019, bulan Januari sampai bulan Oktober. Ini pada kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Kita lihat contohnya saja pada angka yang tertinggi di Jakarta Barat dengan korban luka ringan sebanyak 51 orang, luka berat 5 orang, dan sampai memunculkan korban jiwa 2 orang. Jumlah kakak yang terdampak sampai 1.513 dan jumlah jiwa yang terdampak sampai 5.527. Kebakaran-kebakaran pada kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi memiliki resiko yang sangat besar karena api mudah merembes dari satu bangunan ke bangunan yang lain karena padatnya kota tersebut. Ada beberapa komponen yang menyusun sensor panas ini. Yang pertama komponen utamanya adalah sensor api atau flame sensor. Sensor ini dapat mendeteksi api dengan jarak sekitar 70 cm dari lensa sensor dengan setelan sensitivitas maksimum. Setelan sensitivitas maksimum dapat diatur dengan memutar tripod potensio atau ini yang berwarna biru di sini, dapat diputar sampai pada setelan sensitivitas yang paling tinggi. Yang kedua, komponen utama yaitu buzzer. Komponen inilah yang memberikan indikasi adanya api melalui suara. Misalnya sensor sudah mulai mendeteksi api pada jangkauannya, maka buzzer akan otomatis berbunyi. Ada juga komponen-komponen lainnya yaitu baterai, kabel jumper, soket baterai, terminal Krastin. Terminal Krastin di sini digunakan agar tidak menggunakan penyolderan atau langsung saja menggunakan terminal Krastin sehingga lebih simpel dan praktis. Adapun cara kerja dari sensor ini adalah yang pertama, ketika api berada di sekitar sensor dengan jarak jangkauan 70 cm dari ujung lensa, maka sensor akan mengindikasikan adanya api melalui sensor bunyi dari buzzer dan LED pada flame sensor. Berarti ada dua pengindikasian jika api mulai muncul, yaitu LED pada flame sensor dan suara dari buzzer. Tetapi pada sensor ini tidak dapat mendeteksi api yang terhalang antara sensor dan api. Misalnya kita saat melakukan uji coba mendekatkan api dengan ujung lensa secara langsung tanpa ada penghalang, maka sensor dapat mendeteksi api. Tetapi misalnya jika kita tutup dengan tangan, maka sensor tersebut tidak dapat mendeteksinya. Setelan sensitivitas dilakukan dengan cara memutar potensio tripod, seperti yang dikatakan sebelumnya. Fungsi utama dari sensor ini yang pastinya memberikan informasi kepada pengguna agar menyadari adanya kebakaran lebih cepat sehingga dapat menyelamatkan diri atau dapat segera menghubungi pemadam kebakaran jika dibutuhkan. Yang kedua, fungsi utamanya yaitu meminimalisir kerugian baik harta, bahkan korban jiwa, atau mungkin mencegah atau meminimalisir kebakaran itu sendiri merembes atau membesar.
Ada beberapa kelebihan dan kekurangan pastinya pada sensor ini. Yang pertama, kelebihannya itu praktis, dengan harga yang mudah terjangkau dan cara pembuatan yang tidak terlalu rumit. Tetapi kekurangannya mudah terganggu oleh cahaya lingkungan, contohnya misalnya lampu pijar yang didekatkan dengan flame sensor maka sensor akan mengindikasikan hal yang sama ketika dia dekat dengan api. Yang kedua, kekurangannya mudah terganggu dengan cahaya infrared, seperti halnya lampu pijar tadi atau cahaya lingkungan. Dia akan mengindikasikan hal yang sama ketika dia dekat dengan api. Yaitu kekurangannya yaitu jangkauannya memiliki jarak jangkau kurang lebih hanya 70 cm dari ujung lensa. Adapun kekurangannya lagi yaitu api kompor yang tidak dapat terdeteksi. Lokasi yang tidak cocok dengan lingkungan outdoor karena tadi cahaya lingkungan dapat mengganggu sensor tersebut. Oleh karena itu sensor ini diletakkan dalam sebuah ruangan agar tidak mudah terganggu. Terima kasih, sekian penjelasan dan presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.